Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idris Sadri, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama 2021. Kali ini saya ingin membuat sebuah vlog tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar negara. Ya. Jadi secara umum proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diprakarsai oleh banyak pergerakan nasional dengan sebuah kepentingan bersama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berdiri dan kuat di atas kesepakatan-kesepakatan yang terus berkembang dari awal mulanya. Kesepakatan yang menjadi dasar atau konsensus hidup bersama bangsa Indonesia merupakan bentuk bendera, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Selain sebagai pijakan bersama, kesepakatan dasar tersebut juga menjadi alat pemersatu identitas kebangsaan, kehormatan, dan kebanggaan bersama. Ambisi untuk menjadikan sebuah bangsa yang diikat dengan identitas-identitas bersama di tengah keberagaman pertama kali mewujud pada 20 Mei 1908. Kala itu Budi Utomo, sebagaimana yang saya tampilkan di slide, berdiri di Batavia. Pendirian Budi Utomo tidak bisa lepas dari kerja-kerja pergerakan yang diprakarsai oleh mahasiswa sekolah dokter Jawa atau Stovia. Mulanya digagas oleh Sutomo yang membentuk sebuah rapat kecil di mana diperdengarkan ide-ide revolusioner Wahidin Sudirohusodo yang menekankan pada pentingnya pengembangan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Tadinya gerakan-gerakan yang dibentuk melalui rapat-rapat kecil tersebut ternyata berubah menjadi sebuah gelombang besar pembebasan dan pergerakan nasional yang memiliki cita-cita Indonesia merdeka. Lebih jauh lagi, Budi Utomo beranggotakan kelompok masyarakat priai. Sempat ada kekisruhan yang diakibatkan oleh kontribusi pemikiran Cipto Mangunkusumo yang hendak menggagas Budi Utomo menjadi sebuah partai politik. Mayoritas quorum rapat menyatakan penolakan terhadap gagasan tersebut. Konversi Budi Utomo belakangan menjadi sebuah partai politik dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap tujuan awal mula didirikannya Budi Utomo. Lain hal dengan Dr. Cipto, beliau menekankan bahwa perubahan hanya bisa dilakukan melalui parlemen yang berisikan perwakilan-perwakilan rakyat dalam bentuk anggota-anggota legislatif yang diutus oleh berbagai partai politik. Ide Dr. Cipto Mangunkusumo serta-merta mentah yang mengakibatkan retaknya interaksi antar petinggi organisasi. Dampak seriusnya adalah Dr. Cipto memilih untuk walk out dan kemudian bergabung dengan Indische Partij. Dalam waktu yang bersamaan, sekelompok mahasiswa Indonesia yang menghabiskan masa belajarnya di Belanda turut pula mendirikan organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang dikenal dengan nama Indische Vereniging, yang menjadi tujuan berdirinya organisasi ini sebagaimana yang pernah dicatat adalah untuk berkhidmat pada kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dan interaksi dengan Hindia Timur Belanda. Selain itu, organisasi ini juga menjadi motor penggerak yang menginspirasi banyak orang Hindia Belanda untuk datang dan menimba ilmu di Belanda. Berubahnya Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia ternyata semakin memperkuat nilai tawar dan juang para anggotanya. Tujuan sederhana pembentukan organisasi ini kemudian melebar hingga ke cakupan-cakupan yang sebelumnya belum sempat diduga. Secara intensif, Perhimpunan Indonesia memberikan efek kejut pada pergerakan Indonesia melalui serangkaian kegiatan-kegiatan. Di antaranya adalah penekanan propaganda ke dunia internasional untuk menarik perhatian dunia pada masalah-masalah Indonesia dan membangkitkan ke dunia internasional untuk menarik perhatian mereka melalui ceramah, bepergian ke negara-negara lain, ataupun perjalanan studi. Hal ini tentu menjadi tonggak awal masuknya ide internasionalisasi
yang ditandai dengan munculnya kesadaran bahwa bangsa Indonesia tidak berdiri sendiri dan membutuhkan dorongan dari pihak luar. Dorongan-dorongan dari pihak asing atau luar hanya bisa didapatkan melalui propaganda-propaganda yang disebarluaskan agar bangsa Indonesia, agar bangsa lain tahu apa yang terjadi di dan dengan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pergerakan nasional secara masif ditandai dengan terselenggaranya Kongres Pemuda pertama yang digagas oleh Mr. Muhammad Yamin sebanyak 2 kali hingga 28 Oktober 1928. Kongres-kongres ini dihadiri oleh para pemuda dengan latar belakang yang berbeda, baik secara etnis maupun organisasi kemasyarakatan. Kesepakatan yang dihasilkan oleh Kongres Pemuda ini belakangan dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang menghasilkan 3 klausul kesepakatan, yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku pertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada akhirnya puncak tujuan cita-cita pergerakan nasional yang diselenggarakan dan digagas selama bertahun-tahun sebelumnya menemui gerbangnya juga. 17 Agustus tahun 1945 merupakan buah keberhasilan berbagai perangkat dan instrumen pergerakan nasional yang memiliki corak latar belakang yang tidak sama, namun dipersatukan atas kesatuan bangsa. Diawali dengan berita menyerahnya Jepang kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Syahrir yang menunggu kedatangan Hatta di rumahnya mendesak Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno menolak dengan alasan bahwa ia merupakan anggota PPKI dan harus melalui sidang PPKI pula apabila pada akhirnya juga Soekarno sendiri yang akan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam hari 16 Agustus 1945, kala Hatta mengetik naskah proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya, Ahmad Subarjo mengajak Hatta untuk segera ikut ke rumah Soekarno yang pada saat itu sedang dikepung oleh para pemuda yang mendesak agar Soekarno segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana sebelumnya di awal, Soekarno tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa ia hanya akan bersedia bila para anggota PPKI melakukan sidang untuk penunjukan atas dirinya. Sabar, para pemuda kemudian mengepung rumah Soekarno, pun akhirnya menculik Soekarno dan Hatta, kemudian dibawa ke sebuah daerah di Jawa Barat yang dikenal belakangan dengan nama Rengas Dengklok. Setengah mengancam, para pemuda akan melucuti senjata tentara Jepang apabila keduanya tidak segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya, keduanya dibawa kembali ke Jakarta dan langsung mengadakan rapat di rumah seorang petinggi Angkatan Laut Jepang, yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Diputuskanlah bahwa mereka pada hari itu juga pada pagi harinya akan memproklamasikan kemerdekaan dengan membacakan teks proklamasi yang telah dibuat pada 22 Juni 1945 lalu. Said Melik kemudian berinisiasi untuk mengetik naskah proklamasi yang telah diperbaiki oleh Hatta setelah dibacakan secara berulang-ulang dan mengalami koreksi. Barulah dengan mantap teks tersebut dibacakan di hadapan khalayak pada pukul 10 pagi dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Prosesi pembacaan teks proklamasi kemudian diikuti oleh pengibaran bendera merah putih. Dari serial perjalanan sejarah bangsa tersebut mendefinisikan secara kokoh makna wawasan kebangsaan yang merupakan hal yang teramat penting bagi rakyat Indonesia karena mengandung arti pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem-sistem yang berlangsung bagi bangsa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan rakyat Indonesia memiliki tujuan untuk memecahkan berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan Indonesia menghasilkan 4 konsensus dasar bernegara dan berbangsa. Pertama,
Pancasila, ya, yang diilhami oleh kondisi alamiah masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai kepulauan dengan religiusitas yang tentu majemuk pula. Namun satu hal yang menjadi benang merah antar beragam religiusitas tersebut adalah kenyataan bahwa masing-masing masyarakat tersebut mempercayai adanya suatu kekuatan yang dinamakan dengan bermacam-macam nama. Ada yang menyebutnya dengan nama Tuhan, dan ada pula yang menyebutnya dengan penamaan-penamaan yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai bangunan yang ditujukan untuk penyembahan kekuatan tersebut. Selain itu, masyarakat Indonesia berbicara dengan bahasa yang beragam pula sebagai karakteristik perbedaan tanah tempat mereka berasal. Meskipun dipisah-pisahkan oleh berbagai kepulauan dan perairan, perbedaan-perbedaan bahasa tersebut seketika mencair karena rakyat Indonesia dipersatukan oleh sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan bertolak dari keluhuran struktur sosial dan kerohanian asli bangsa Indonesia, dengan beberapa penetrasi ide-ide besar dunia, maka pendiri Republik ini menjadikan Pancasila sebagai intisari nilai-nilai yang sudah diyakini kebenarannya dan keberadaannya yang menjadi falsafah dan soko guru bangsa Indonesia modern, sekaligus tentang Undang-Undang 1900 tertuang dalam Undang-Undang 1945 sebagai sebuah ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala macam sumber hukum di Indonesia. Pancasila secara sistemik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofi Grondslag, yaitu suatu fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Takdir kemajemukan bangsa Indonesia dan kesamaan pengalaman sebagai bangsa terjajah menjadi unsur utama yang lain mengapa Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Kemajemukan dalam kesamaan rasa dan pengalaman sebagai anak jajahan ini menemukan titik temunya dalam Pancasila, menggantikan beragam keinginan subjektif beberapa kelompok bangsa Indonesia yang menghendaki dasar negara berdasarkan paham agama maupun ideologi dan semangat kedaerahan tertentu. Keinginan kelompok tersebut mendapatkan titik temunya pada Pancasila yang kemudian disepakati sebagai kesepakatan bersama. Titik pertemuan beragam komponen yang ada dalam masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau light stars, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konsensus kedua dalam hidup bernegara adalah naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Selain itu, konsensus berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang awalnya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarwa, muncul pertama kali pada masa Majapahit Wisnuvardhana sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diuraikan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu, sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Lambang NKRI Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober dan diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang lambang negara, bahwa usaha bina negara baik pada masa pemerintahan Majapahit maupun pemerintahan NKRI berlandaskan pada pandangan yang sama, yaitu semangat rasa persatuan, kesatuan, kebersamaan sebagai modal dasar dalam menegakkan negara. Selanjutnya adalah